Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Vira Karunia Priyansyah. Saya sebagai moderator di sini dan ada rekan saya yang bernama Nurul Fatin Yaratisa, Atta Lailatul Aziza dan Felistia Amanda Putri. Topik yang akan kami bahas yaitu tentang isu-isu lingkungan. Langsung saja ya. Pengertian isu lingkungan. Isu lingkungan atau masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Masalah lingkungan terbaru saat ini yang mendominasi mencakup perubahan iklim, polusi, dan hilangnya sumber daya alam. Permasalahan lingkungan dapat dikategorikan masalah lingkungan lokal, ada nasional, regional, dan global. Pengkategorian tersebut berdasarkan pada dampak dari permasalahan lingkungan. Apakah dampaknya hanya lokal, nasional, regional, atau global? Bumi sendiri merupakan satu sistem yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Hal tersebut sesuai dengan teori Gaia bahwa, maaf, ini kayaknya salah ketik ya, mungkin ini teori Gaia, bahwa bumi merupakan kumpulan sistem-sistem hidup dan yang menjadi satu kesatuan. Dalam sistem tersebut ada subsistem, akan tetapi apabila ada perubahan sekecil apapun dalam subsistem bumi, maka akan memberikan dampak bagi bumi sebagai satu sistem. Itu merupakan teori Chaos. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah permasalahan lingkungan global. 1. Pemanasan global. Pemanasan global merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas CO2, metana CH4, dinitruk oksida N02O, dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Yang kedua, penipisan lapisan ozon. 3. Hujan asam. Proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemar udara seperti CO2, SONO di udara. Senyawa tersebut dapat bereaksi dengan air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Yang keempat, pertumbuhan populasi. Kelima, desertifikasi atau penggurunan. Merupakan penurunan kemampuan daratan. Pada proses desertifikasi terjadi proses pengurangan produktivitas yang secara bertahap dan penipisan lahan bagian atas karena aktivitas manusia dan iklim yang bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Yang keenam, penurunan keanekaragaman hayati. Yang ketujuh, pencemaran limbah, bahan berbahaya dan beracun. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan lokal. Permasalahan lingkungan lokal ada 5 jenis. 1. Kekeringan. 2. Banjir. 3. Tanah longsor. 4. Erosi pantai. Dan 5. Intrusi air laut. Kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia atau makhluk hidup lainnya, yang berdampak bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan, keterancaman pangan. Yang kedua, banjir. Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses infiltrasi mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena daerah hijau sebagai penahan larian air hujan berkurang, yang berdampak menyebabkan gangguan kesehatan, ketertendalaan kegiatan aktivitas manusia, penurunan produktivitas. Yang ketiga, longsor. Longsor adalah terkikisnya daratan oleh air lautan runoff karena penahan air larian daerah hijau berkurang, yang berdampak terjadinya kerusakan tempat tinggal atau tempat kegiatan aktivitas seperti ladang, sawah, dan juga bisa mengganggu transportasi kegiatan perekonomian. Yang keempat, erosi pantai atau abrasi.
Erosi adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut yang berdampak dapat menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilang potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Yang terakhir, intrusi air laut, yaitu masuknya air laut yang asin mengisi ruang bawah tanah akibat air tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan intrusi air laut seperti kawasan mangrove yang berdampak terjadinya kekurangan stok air tawar mengganggu kesehatan. Untuk selanjutnya ada permasalahan lingkungan nasional. Yang pertama, deforestasi. Deforestasi merupakan menurunnya luasan hutan yang terjadi akibat kegiatan illegal logging. Yang kedua ada pencemaran limbah industri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Pada permasalahan lingkungan regional, yang pertama ada kebakaran hutan, yang kedua pencemaran minyak lepas pantai. Hasil eksploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tanker ke pusat pengolahan minyak bumi. Pencemaran minyak bumi di lepas pantai bisa diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan lepasnya crude oil ke badan perairan. Berikut ini merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Yang pertama, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, penegakan hukum yang adil dan konsisten dari pemerintah. Yang ketiga, membatasi jumlah pengambilan tambang dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, mengikut sertakan masyarakat untuk mengatasi permasalahan global dan lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Yang terakhir, penggunaan energi ramah lingkungan. Baiklah, itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Halo? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, atau kita bisa lanjut di WA saja ya, lebih enak. Ya sudah, kalau gitu kita lanjut di WA saja. Presentasi akan saya tutup di sini, nanti kita bisa diskusi di WA. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau penyampaian yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.